Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang MRP dan ERP. Yang pertama, Material Requirement Planning (MRP). MRP dapat didefinisikan sebagai suatu teknik atau set prosedur yang sistematis dalam penentuan kuantitas serta waktu dalam proses pengendalian kebutuhan bahan terhadap komponen-komponen permintaan yang saling tergantung. Tujuan MRP. Suatu sistem MRP pada dasarnya bertujuan untuk merancang suatu sistem yang mampu menghasilkan informasi untuk mendukung aksi yang tepat, baik berupa pembatalan pesan ulang atau penjadwalan ulang. Aksi ini sekaligus merupakan suatu pegangan untuk melakukan pembelian dan produksi. Ciri utama MRP yang pertama, mampu menentukan kebutuhan pada saat yang tepat, kapan suatu pekerjaan akan selesai untuk memenuhi permintaan produk yang dijadwalkan berdasarkan MPS yang direncanakan. Yang kedua, menentukan kebutuhan minimal setiap item dengan menentukan secara tepat penjadwalan. Yang ketiga, menentukan pelaksanaan rencana pemesanan dengan memberikan indikasi kapan pemesanan atau pembatalan suatu pesan harus dilakukan. Dan yang terakhir, menentukan penjadwalan ulang atau pembatalan atas suatu jadwal yang sudah direncanakan. Apabila kapasitas yang ada tidak mampu memenuhi pesanan yang dijadwalkan pada waktu yang dikehendaki, maka MRP dapat memberikan indikasi untuk melaksanakan rencana penjadwalan ulang dengan menentukan prioritas pesanan yang realistis. Input MRP. Yang pertama, jadwal input produksi merupakan suatu rencana produksi yang menggambarkan hubungan antara kuantitas setiap jenis produk akhir yang diinginkan dengan waktu penyedia. Yang kedua, struktur produk merupakan berkaitan antara produk dengan komponen penyusunan. Informasi yang dilengkapi untuk setiap komponen ini meliputi jenis komponen, jumlah yang dibutuhkan, tingkat penyusunan. Yang ketiga, status persediaan menggambarkan keadaan dari setiap komponen atau material yang ada dalam persediaan yang berkaitan dengan jumlah persediaan yang dimiliki pada setiap periode, jumlah barang dipesan, dan kapan akan dating, waktu ancang-ancang dari setiap bahan. Proses MRP, langkah-langkah dasar dalam menyusun proses MRP. Yang pertama, netting, kebutuhan bersih. Proses perhitungan kebutuhan bersih untuk setiap periode selama horizon perencanaan. Loading kuantitas pesanan, proses penentuan besarnya ukuran jumlah pesanan yang optimal untuk sebuah item berdasarkan kebutuhan bersih yang dihasilkan. Dan yang ketiga, offsetting, rencana pemesanan bertujuan untuk menentukan kuantitas pemesanan yang dihasilkan. Proses loading, penentuan rencana saat pemesanan ini diperoleh dengan cara mengurangkan saat kebutuhan bersih yang harus tersedia dengan jumlah ancang-ancang. Yang keempat, exploding, proses perhitungan kebutuhan kotor untuk tingkat yang lebih bawah dalam suatu struktur produk serta didasarkan atas rencana pemesanan. Output MRP, keluaran MRP sekaligus juga mencerminkan kemampuan dan ciri dari MRP, yaitu Planned Order Schedule. Jadwal pemesanan terencana adalah penentuan jadwal, kebutuhan material, serta waktu pemesanan untuk masa yang akan datang. Order Release Report, laporan pengeluaran pemesanan, berguna bagi pembeli yang akan digunakan untuk bernegosiasi dengan pemasok dan berguna jual bagi manajer manufaktur yang akan digunakan untuk mengontrol proses produksi. Just to Planning Order, perubahan terhadap pesanan yang telah direncanakan adalah merefleksikan pembatalan pesanan, pengurangan pesanan, pengubahan jumlah pesanan. Reformance Report, laporan
penampilan. Suatu tampilan yang menunjukkan sejauh mana sistem belanja berkaitan dengan kekosongan stok dan ukuran yang lain. Yang kedua, ERP, Enterprise Resource Planning. ERP adalah aplikasi komputer yang menyatukan sistem informasi yang mencakup berbagai fungsi utama perusahaan seperti fungsi keuangan, produksi, pemasaran, sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Manfaat ERP yang pertama, otomatis bisnis proses seperti proses ordering, mulai dari pencatatan order dari customer hingga proses pengiriman dan penagihan pembayaran order. Yang kedua, single point of information. Semisal karyawan ketika berhadapan dengan pelanggan memiliki informasi yang cukup untuk mendeliver kebutuhan dari pelanggannya. Yang ketiga, efisien yang tinggi. Semisal mencapai kepuasan pelanggan karena tingkat kecepatan pelayanan dengan otomatis pengurangan biaya produksi yang biaya operasional dan akan sebagainya. Terima kasih, mungkin itu saja presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.